Al-Maliki. Radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bihi fid amin. Dia mengatakan ada 3 malam yang sangat spesial. 3 malam ini tidak didapatkan oleh siapapun terkecuali yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu malam. Di satu malam khusus untuk siapa? Untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Di malam ini nggak ada yang bisa memilikinya kecuali Nabi Muhammad. Satu malam lagi khusus untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, satu malam lagi khusus buat siapa? Buat Nabi dan buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas yang pertama, satu malam khusus untuk siapa? Untuk Nabi. Kapan waktunya? Ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang malam ini kita rayakan, ya, memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus dirayakan? Ada yang bertanya, kenapa Habib harus dirayakan? Oh harus. Karena Allah Subhanahu wa taala mendidik kepada kita. Karena ini bukan perbuatan biasa. Ini bukan kejadian biasa-biasa saja. Ini kejadian yang amat sangat luar biasa. Lihat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat tasbih subhan. Kenapa kita tasbih? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha tasbih subhana qala ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Disebutkan bahwasanya perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Saya akan bahas satu di sini tentang yang jarang dibuka, tentang buruk. Apa itu buruk? Kendaraan hamba Allah, yaitu kerjanya apa? Menjadi kendaraan yang kecepatannya tidak bisa dibayangkan. Ternyata buruk itu bukan satu, banyak. Jumlahnya nggak terhitung. Ini buruk, cerita punya cerita. Di tempat parkirnya buruk, dari semua buruk yang ada, yang jumlahnya nggak bisa terhitung saking banyaknya, ada satu buruk lagi galau. Lagi apa? Galau. Saya mau nanya, ibu-ibu lagi galau nggak? Bapak-bapak lagi galau nggak? Pengen galaunya hilang? Pengen masalahnya hilang? Mati. Selama kita hidup pasti punya masalah. Udah beres, mati, nanti ada masalah lagi. Masalah di barzakh. Selama kita melewati masa-masa fase-fase ini, bermasalah terus. Beres masalah alam barzakh, hari kebangkitan, masalah lagi. Dipotek lagi kita, dibukakan lagi layar tancap. Sutradaranya langsung malaikat-malaikat yang menantinya. Ditampilkannya siapa? Diri kita sendiri. Ngapain, maksiat. Ada semuanya tuh filmnya. Kita viral nanti di sana. Terkenal, ditonton oleh bukan lagi jutaan. Dari mulai orang yang hidup di zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat yang menjadi penontonnya. Jadi kalau kita nggak sempat masuk TV aman, nanti di akhirat kita akan masuk TV. Yang nontonnya banyak, yang nontonnya para nabi, para rasul, para ulama, para aulia. Kira-kira kebayang nggak kita sebagai bintang filmnya kira-kira? Masya Allah. Makanya sebelum kita meninggal hapus dulu dah, delete dulu perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maksiat-maksiat yang pernah kita kerjakan sengaja maupun tidak sengaja, hapus dulu. Kapan hapusnya? Kemarin malam nisfu Sya'ban. Kita dianjurkan memperbanyak amal soleh agar apa? Agar dosa-dosa kita dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar apa nanti? Biar nanti layar tancap film kita itu ada sensor. Kalau nggak disensor bahaya Pak. Ketahuan kan begitu. Jadi kalau disensor aman. Bagaimana cara mensensor film kita itu? Ya dengan cara taubat, minta ampun sama Allah, banyak-banyak baca istighfar dan selalu bermunajat kepada Allah. Ketika kita melakukan kesalahan, balas dengan kebaikan. Satu kesalahan bayar dengan 10 kebaikan, agar kita betul-betul nanti menjadi orang-orang
yang diampuni dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu buruk ini boleh dikatakan apa? Galau. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril bertanya, wahai buruk, kenapa engkau seperti orang linglung bingung? Ya Jibril, tahukah engkau dari pertama aku diciptakan sampai saat ini, aku sedang berpikir dan aku punya cita-cita. Adik-adik perhatikan ini. Ini hamba Allah buruk, bukan manusia, bukan bangsa jin. Buruk yang kerjanya hanya kendaraan, tapi dia punya cita-cita. Apa cita-citamu wahai buruk? Kata malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril alaihissalam, tahukah engkau dari pertama aku diciptakan sampai saat ini, aku hanya punya cita-cita dan aku hanya ingin yang naik kepadaku ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku gak mau dinaikin oleh siapapun kecuali yang naikin aku adalah Nabi Muhammad. Jadi dia punya kerinduan, dia punya ta'alluq, dia punya cinta, dia punya perhatian yang cukup tinggi kepada Nabi, sehingga dia punya cita-cita rindu kepada Nabi. Pertanyaannya, kita ini lahir menjadi mulia, menjadi umat Nabi Muhammad. Pernah nggak kita punya kerinduan yang sangat dalam kepada Nabi Muhammad SAW? Pernah nggak kita memandangkan rindu kepada Nabi? Kadang-kadang kita duduk dalam satu majelis pengen cepat-cepat pulang, betul nggak? Kadang-kadang kita baca maulid sambil melakukan hal-hal yang tidak baik, betul nggak? Bagaimana Nabi bisa senang dengan keadaan kita seperti itu? Maka tidak ada cara lain. Ayo belajar memperbaiki keadaan kita agar nanti kita bersambung dengan Nabi Muhammad. Agar kecintaan kita ini tidak bertepuk sebelah tangan. Kita cinta sama Nabi dan Nabi juga harus cinta kepada kita. Kalau kita cinta, Nabi nggak cinta, maka itu yang disebut dengan cinta bertepuk sebelah tangan. Enak nggak kira-kira? Ditolak enak nggak? Jangan sampai yang nolak Nabi Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sekarang saya mau nanya, Nabi cinta nggak sama kita? Tahu dari mana? Kita cinta sama Nabi, tapi dibalas nggak cinta. Syarat mutlak kalau cinta itu dibalas harus sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti seperti ini sekarang kita buktikan kita cinta sama Nabi dengan menghadiri majelis ilmu. Nanti pulang dari sini kita berbanyak amal soleh, banyakin sholawat, banyakin tasbih, banyakin zikir, banyakin sedekah, banyakin sholat sunnah, banyakin amal-amal soleh, agar kita itu mendapat lirikan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah dilirik oleh Nabi, itulah ciri-ciri orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Maka ketika Buraq dalam kondisi galau, tersenyumlah malaikat Jibril, wahai Buraq, inilah saatnya. Saat apa ya Jibril? Saatnya kita jemput Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Buraqnya senang nggak? Dia punya cita-cita ingin dinaiki oleh Nabi. Cita-citanya tercapai, kira-kira senang nggak? Senang. Turunlah mereka berdua menjemput Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih cerita, jalanlah Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian terus naik langit ke pertama dan kedua dan seterusnya. Yang akan kita bahas di sini tentang Isra wal Mi'raj adalah bagaimana ketinggian derajat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya mau nanya, pengen masuk surga nggak? Ayo? Ayo? Pertanyaan selanjutnya, surga mau nggak kita masuk? Mau. Sekarang kita pengen masuk surga. Surga mau nggak kita dimasukin? Mau. Kalau dari mana? Amal kita amal jelek semua. Sholat bolong-bolong. Syarat masuk surga itu nggak punya dosa. Ini perbedaan kita dengan Nabi. Makanya Nabi itu nggak bisa disamain dengan siapapun. Kalau kita pengen masuk surga, tapi kalau Nabi, surga yang pengen dimasuki oleh Nabi Muhammad SAW. Surga itu mohon sama Allah, minta sama Allah. Ya Allah, kata surga, angkat kekasihmu Muhammad biar masuk surga sebelum waktunya. Ini permohonan surga. Maka ini jangan dibahas. Bagaimana ketinggian Nabi, derajat yang dimiliki oleh Nabi. Makanya kita khawatir ada sekelompok manusia yang akhir-akhir ini banyak sekali meremehkan Nabi Muhammad. Bahkan mengatakan Nabi Muhammad itu, Masya Allah, manusia biasa, jangan terlalu dibesar-besarkan. Awas, hati-hati. Jangan sampai kita punya anak didoktrin seperti ini, yang mana mereka menyamakan Nabi itu seperti manusia biasa.
kita akan jawab. Nabi Muhammad itu basyarun la kal basyar. Manusia tapi bukan manusia. Ulang, hafalkan ini. Manusia tapi bukan manusia. Lagi, manusia tapi bukan manusia biasa. Hafalkan ini. Hafalkan dan tanamkan kepada diri kita dan keluarga kita. Contoh, satu saya kasih contoh ya. Beda Nabi dengan kita. Mau banyak-banyak, nggak bisa waktunya. Nabi kalau berludah, Bu, Nabi itu kalau mengeluarkan air ludah, itu nggak pernah nyampe ke tanah, nggak pernah sampai ke tanah. Kenapa? Sahabat berebut. Nabi mau ludah nih, di sini ya Rasulullah, di tanganku. Setelah diludahin, dijilat oleh para sahabat, ditelan oleh para sahabat. Bahkan mereka sengaja datang sama Nabi, ludahkan saya ya Rasulullah. Itu ludahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Pertanyaan saya, ludah bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Apalagi habis makan jengkol, makan pepek, ada yang mau nggak? Nggak usah kan kita minum nih, habis minum kasih ke anak kita nggak mau. Terus apa kata si anak? Ih, papa jorok. Padahal bekas orang tua sendiri. Mau bagaimana disamakan Nabi dengan kita? Dari ludah saya, belum yang lain-lain. Atau ludah saya, ada yang mau nggak? Saya ludahin kan? Beda kita dengan Nabi. Maka dari itu nggak bisa disamakan. Nabi Muhammad basyarun la kal basyar, manusia tapi bukan manusia. Nah, ini perlu kita pahami dan perlu kita pelajari dan perlu kita ajarkan kepada keluarga-keluarga kita agar tidak berkurang sedikit pun kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Dan bukti tingginya Nabi terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Di antaranya apa? Surga rindu kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi mendapatkan maqam yang tinggi yang tidak didapatkan oleh siapapun kecuali Nabi Muhammad SAW. Bahkan level tertinggi para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, tidak mampu melewati arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa punya cita-cita ingin bertemu dengan Allah. Allah katakan tidak bisa. Akhirnya minta lagi Nabi Musa, pengen dengar langsung suara Allah. Gak bisa kata Allah. Akhirnya maksa. Naiklah di atas bukit Tursina kata Allah. Diperintahkan oleh Allah, kalau engkau ingin mendengar suaraku, naiklah ke bukit Tursina. Dan ketika hendak naik di bukit ini, Allah perintahkan buka sendal, karena bukit ini sudah kusucikan. Ini masih di dunia ini. Dibuka, sendalnya dibuka. Naik, baru satu hijab Allah buka, pingsan.